Baik, selamat pagi dan selamat datang bagi para peserta. Saya ingatkan kembali bahwa acara kita dimulai pada pukul 9.05. Acara akan dimulai dalam 2 menit lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di acara SRE Kelas 1 Wind Energy dengan tema The Basic of Wind Energy. Acara ini diselenggarakan oleh Society of Renewable Energy UPN Veteran Yogyakarta. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berpartisipasi dalam acara ini dengan keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Sebelumnya, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ahmad Ali Akmal sebagai Master of Ceremony pada acara pagi hari ini. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Torik Maulana Iqbal ST selaku mentor kita pada acara hari ini. Serta terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir di acara ini. Baik, sebelum kita memulai acara pada hari ini, demi kelancaran kita bersama, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan, sesi foto bersama, sambutan dari Presiden SRE UPN Veteran Yogyakarta, sambutan dari Project Manager SRE Kelas 1 Wind Energy, pembacaan CV pembicara, penyampaian materi oleh pembicara diikuti oleh sesi tanya jawab, kuis, FGD, pemberian plakat dan e-certificate, dan terakhir adalah penutup. Baik, sebelum memulai acara, saya akan menyampaikan peraturan untuk para peserta. Yang pertama, saat acara berlangsung, dimohon kerjasamanya bagi para peserta untuk mengaktifkan video dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Kedua, saat acara berlangsung, dimohon kerjasamanya bagi para peserta untuk menjaga ketertiban di Zoom ini dengan menonaktifkan audionya dan menyalakannya jika dibutuhkan. Ketiga, pada saat sesi tanya jawab, peserta dapat langsung bertanya atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom yang nantinya saya akan bacakan. Keempat, peserta diwajibkan untuk mengikuti seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Baik,
Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Kepada seluruh peserta diharapkan mengaktifkan videonya. Baik, senyum dulu semuanya, biar pagi ini kita semangatnya tetap membara. Oke. Bagi para peserta dimohon untuk mengaktifkan videonya. Baik, panitia udah siap. Oke, untuk page 1, 1, 2, 3. Page 2, 1, 2, 3. Page terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan dari Presiden SRE UPN Veteran Yogyakarta. Kepada Saudara Gilang Muhammad Farel, dipersilahkan. Terima kasih Mas Ali atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mas Taufik Maulana Iqbal ST, mentor kita dari Assembly Process Engineer dari Schneider Electric, serta jajaran panitia dan juga peserta yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Gilang Muhammad Farel, Ketua SRE UPN Veteran Yogyakarta. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan semua pihak dapat hadir pada SRE kelas pertama pada pagi hari ini. Perlu saya sampaikan bahwa SRE kelas ini merupakan kelas series yang terdiri dari 6 kelas keseluruhan. Dan pada dasarnya acara ini merupakan program utama dari SRE dan awalnya bersifat internal. Namun kami menyadari bahwa akan jauh lebih baik apabila pihak luar SRE juga bisa ikut belajar dalam acara ini. Semoga acara ini bisa berlangsung dengan lancar tanpa ada hambatan satupun. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga SRE dapat memberikan sumbangsi untuk kemajuan energi di Indonesia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gilang. Selanjutnya, sambutan dari Project Manager SRE Kelas 1 Wind Energy kepada Saudari Finkah Azah Prananda, dipersilakan. Terima kasih Ali sebagai MC kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Gilang Muhammad Farel selaku Presiden SRI UPN Veteran Yogyakarta dan Mas Taufik Maulana Iqbal sebagai mentor pada pagi hari ini. Dan saya juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta di hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama meskipun bertemu secara virtual, tetapi hal ini tentunya tidak mematahkan semangat kita untuk terus menggali ilmu. Puji dan syukur Alhamdulillah acara SRI kelas 1 yang pertama ini yaitu bertemakan Wind Energy terselenggara dengan baik, tentunya dukungan dari berbagai pihak dan seluruh panitia. Dan mengenai EBT, energi baru terbarukan, kita udah tahu Indonesia memiliki energi baru terbarukan yang sangat besar dan beragam, seperti energi angin, air, dan lain-lain. Tapi pengembangannya itu masih dibilang cukup belum maksimal, sehingga kami sebagai panitia juga akhirnya mengadakan acara SRI Class ini guna mengembangkan keilmuan kita, mengembangkan informasi kita tentang EBT. Apalagi EBT ini kan sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Untuk keberlanjutan zaman itu kita harus selalu terus beradaptasi gitu. Gitu sih. Makanya akhirnya acara SRI Class Series ini diadakan. Dan seperti yang Presiden SRI UPN Veteran Yogyakarta tadi dikatakan, SRI Class ini menjadi acara yang SRI Class yang pertama, dan nantinya akan ada seri-seri selanjutnya.
Itu semoga dengan adanya kelas ini dan nantinya akan ada section diskusi bersama dalam bentuk FGD diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya sebagai project manager. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Vinka. Baiklah, selanjutnya sebelum kita memasuki acara inti dari pemaparan Mas Torik sendiri, saya akan membacakan CV dari mentor kita, yaitu Mas Torik. Wah, Mas Torik ini sangat luar biasa sekali guys, kawan-kawan dan teman-teman sekalian. Beliau adalah alumni Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Mesin. Tapi jangan salah, meskipun lulusan Teknik Mesin, beliau ini memiliki banyak pengalaman di bidang energi nih. Terbukti nih guys, beliau pada masa studinya merupakan Vice President dan sekaligus sebagai co-founder dari Society of Renewable Energy SRE ITB. Nggak hanya dari pengalaman organisasinya saja, tapi dari prestasi publication Mas Torik sendiri juga banyak mengangkat tentang tema energi. Nah, tentunya nggak cuma itu doang. Beliau ini juga sering menjadi pembicara seperti di Renewable Energy 101, Ocean Thermal Energy Conversion Overview, dan lain-lain. Sangat luar biasa ya mentor kita pada pagi hari ini. Nah, dan sekarang yang terbaru, Mas Torik bekerja sebagai Assembly Process Engineer di Schneider Electric. Betul ya, Mas Torik? Ya, betul. Makasih banyak Mas Ali buat perkenalannya. Baik, terima kasih Mas Torik. Nah, baiklah, langsung saja untuk acara selanjutnya, yaitu pemaparan dari Mas Torik sendiri. Untuk pemaparannya sekitar 30 menit, mungkin sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, selanjutnya saya serahkan ke Mas Torik. Silakan Mas Torik. Oke, makasih banyak Mas Ali, juga Mbak Vinka, juga Mas Gilang. Mungkin tunggu share screen-nya ya dari panitia. Oke, sip. Makasih banyak. Kenalin lagi, saya Torik Maulana Iqbal, biasa dipanggil Torik aja. Di sini saya akan membawakan diskusi tentang wind energy ini. Nah, sebelum kita mulai, kita apresiasi dulu lah ke diri kita sendiri, karena minggu pagi ini biasanya orang masih males-malesan, kita udah semangat gitu ya buat belajar tentang renewable energy. Kita clap hands virtual dulu. Oke, sekarang next aja. Oke, jadi buat kali ini kita bagi jadi 5 macam agenda. Pertama kita akan bahas sekilas tentang energi trilema, sekilas saja. Terus selanjutnya ke kondisi energi angin saat ini tuh seperti apa. Nah, terus ke bawahnya itu kita udah mulai masuk ke aspek yang lumayan teknis sedikit. Kita bahas yang selanjutnya itu tentang wind energy dari segi definisi, kemudian wind turbine atau turbin angin, kemudian kita lihat tipe-tipe turbin angin itu seperti apa, dan kemudian terakhir kita bahas tentang pros and cons dari energi angin itu sendiri. Next. Oke, jadi kita pertama bahas tentang energi trilema. Jadi energi trilema itu apa sih? Intinya energi trilema itu adalah faktor yang harus kita pertimbangkan untuk memilih suatu sumber energi. Yang pertama itu ada energi security, kemudian energi equity, dan terakhir environmental sustainability. Ini itu apa sih maksudnya? Jadi yang pertama, kalau dari security itu intinya adalah gimana caranya supaya energi atau dalam bentuk listrik ini, si listrik ini bisa selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi jangan sampai terjadi yang namanya mati lampu, karena kalau mati lampu itu artinya kan si supply electricity-nya ini nggak mampu buat memenuhi demand-nya. Jangan sampai juga si supply electricity-nya itu terlalu lebih di atas dari demand, karena nantinya kalau seperti itu jadi boros. Kemudian yang kedua, equity. Equity ini intinya adalah si energi ini tuh harus bisa
terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Jangan sampai energi ini hanya bisa dibeli oleh beberapa kalangan orang tertentu aja. Jadi dia harus cukup murah harganya supaya seluruh lapisan masyarakat bisa menikmati energi ini. Dan yang terakhir, yang sekarang ini lagi rame-ramenya itu tentang dampak lingkungannya atau environmental sustainability. Gimana caranya sih supaya si sumber energi ini tuh menghasilkan dampak yang seminimal mungkin terhadap lingkungan. Oke, next. Nanti kita akan bahas untuk energi angin tuh si energi trilemanya seperti apa sih. Sekarang kita bahas tentang kondisi energi angin saat ini. Next. Oke, pertama kita lihat dari installed capacity dari wind energy saat ini. Jadi kalau kita lihat grafik yang di sebelah kiri itu adalah si sumber energi terbarukan yang kita pakai saat ini. Sayangnya ini nggak ada legendnya ya, tapi intinya yang biru itu adalah hydropower, yang abu-abu itu wind energy, energi angin, dan yang kuning itu energi matahari. Jadi di sini kita bisa lihat si persentase atau kapasiti dari energi terbarukan itu secara total ya di dunia ini itu meningkat dari tahun ke tahun, di mana peningkatannya itu paling banyak terjadi di matahari dan angin. Dan untuk angin ini paling banyak di tipe yang onshore. Onshore itu seperti apa? Nanti kita akan lihat. Ini kalau pada tahun 2020 itu kapasitasnya sekitar 700 gigawatt untuk anginnya aja, untuk energi angin aja. Next. Nah, kemudian kalau kita lihat negara mana sih yang penggunaan energi anginnya itu paling besar. Kita lihat dari grafik itu paling besar itu di Cina. Cina itu sekitar 250 gigawatt. Kemudian yang kedua, yang mana gapnya ini lumayan jauh ya. Yang kedua itu ada Amerika, dan yang ketiga Jerman, kemudian diikuti negara-negara lainnya. Nah, Indonesia di mana? Indonesia masih jauh lah di belakang, masih jauh di bawah itu. Next. Nah, Indonesia kita baru benar-benar mulai menggunakan energi angin itu di tahun 2018 ya. Jadi kita lihat di grafiknya itu di tahun 2018 ada peningkatan tajam. Itu di 2018 itu kapasitasnya sekitar 70 megawatt. Jadi kalau kita bandingin sama Cina tadi kan, Cina tadi 250 gigawatt atau 250 ribu megawatt. Kita masih 70 megawatt, masih jauh banget di bawah itu. Next. Kemudian ini yang sempat disinggung sama Mbak Vinka tadi. Jadi benar banget kalau potensi renewable energy di Indonesia itu sangat besar ya di Indonesia. Ini saya dapat datanya dari RUPTL tahun 2018. Kalau kita lihat yang angin, itu potensinya ada 60 gigawatt. Sedangkan kapasitas terpasangnya 3,1 itu masih di tahun 2000 sebelum 2018 ya. Kalau di 2018 itu jadi 70 megawatt. Kemudian kalau dilihat grafik yang bawahnya, kalau dilihat itu adalah persentase penggunaan energi di Indonesia dari tahun ke tahun. Jadi kita lihat dari yang renewable energy itu yang warnanya hijau. Jadi kalau hijau itu kita itu sekarang di sekitar 11-13%, kemudian di sayangnya tahunnya ketutupan ya. Intinya dari tahun target kita itu sih persentase renewable energinya itu harus meningkat dari tahun ke tahun. Yang hijaunya itu. Next. Nah, ini beberapa potensi PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu wind turbine di Indonesia. Jadi yang 70 megawatt itu adalah yang PLTB Sidrap itu, yang diresmikan sama Jokowi yang dulu sempat ramai itu. Next. Nah, kemudian kita mulai bahas ke aspek yang lebih teknisnya tentang wind energy itu sebenarnya apa sih, dan kemudian wind turbine itu apa sih sebenarnya. Next. Oke, jadi energi angin itu sebenarnya apa sih? Jadi kalau misal kita sempat belajar IPA dulu gitu ya, kan energi itu ada macam-macam nih bentuknya. Ada energi panas, ada energi kinetik, ada energi listrik, dan lain-lain.
Nah, energi angin itu sebenarnya adalah suatu energi kinetik, atau energi kinetik itu energi yang timbul akibat adanya gerakan. Nah, gerakannya ini dalam bentuk gerakan udara atau angin. Nah, nanti gerakan udara atau anginnya ini digunakan untuk memutar turbin. Turbin itu bentuknya kira-kira mirip-mirip sama yang digambar yang di kiri ini. Nanti anginnya itu bisa memutar si turbinnya ini, kemudian menghasilkan kinetik energi juga. Cuman tadinya kinetik energinya itu ada di dalam angin, ini jadinya kinetik energinya itu ada di putaran turbinnya itu. Nah, kemudian putaran turbinnya ini digunakan untuk menghasilkan listrik. Nanti menggunakan alat yang namanya generator. Nah, awalnya itu di zaman-zaman dulu, energi angin ini digunakan menggunakan windmill. Windmill itu yang sering kita lihat, yang suka ada di Belanda itu, digunakan untuk memompa air pada awalnya. Jadi awalnya itu bukan buat menghasilkan listrik, tapi dia digunakan untuk memompa air. Next. Nah, skemanya kira-kira seperti ini. Jadi di sebelah kiri itu ada angin datang yang warna panah biru ini. Nanti anginnya ini ketika mengenai turbin, yang bentuknya kayak gini, turbinnya ini akan berputar, kemudian kalau turbinnya berputar, turbinnya ini akan memutar poros juga yang warna biru. Di sini yang sebelah kanannya turbin itu, nanti putaran si porosnya itu dialirkan ke gearbox. Di gearbox supaya apa? Supaya gearbox itu intinya supaya putaran turbin yang awalnya pelan itu bisa diubah jadi putarannya cepat, sehingga ketika putarannya cepat itu bisa menghasilkan listrik di generator. Nah, dari turbin sampai generator ini, si bentuk energinya itu masih bentuk energi mekanik atau energi kinetik. Nah, dari generator itu nanti masuk ke power interface-nya, kemudian dari power interface dialirkan ke grid-nya, atau kita biasa sebut kalau di Indonesia tuh sutet ya. Nah, kalau dari generator sampai si sutetnya itu udah dalam bentuk energi listrik. Next. Nah, dalam suatu dalam suatu mesin itu pasti kita selalu bicara tentang efisiensinya. Nah, untuk wind turbine ini biasanya kita punya nama khusus. Nama khususnya namanya power coefficient, atau biasa kalau di rumus itu CP ya. Nah, CP ini adalah perbandingan antara energi yang ini kebalik, harusnya energi yang keluar per energi yang masuk. Ini rumusnya kebalik ya, sorry. Nah, si CP ini itu adalah gabungan dari beberapa efisiensi. Yang pertama efisiensi turbinnya aja, kemudian efisiensi si komponen mekaniknya kayak gearbox, kemudian efisiensi generatornya, karena kan ini setiap turbin, gearbox, dan generator ini kan suatu mesin juga gitu sebenarnya. Jadi masing-masing punya efisiensinya. Nah, ketika seluruh efisiensi ini dikalikan, itu namanya jadi CP. Nah, energi yang masuknya itu apa sih? Kalau misal kita mau tahu rumusnya gitu ya. Energi yang masuk itu rumusnya setengah Rho atau massa jenis udara. A itu si luas turbinnya yang lingkarannya itu, dan V ini adalah volume persatuan waktunya. Nah, secara teoritis si CP ini tuh nggak mungkin di atas 59%. Nah, ini tuh biasanya disebut Betz limit, karena si Betz inilah yang pertama kali menemukan angka 59% ini. Jadi kita mau turbinnya sebagus apapun, efisiensinya nggak akan di atas 59% ini. Next. Nah, efisiensinya itu yang 59% tadi hanyalah efisiensi teoretikal. Yang di sini kalau kita lihat ada ideal CP itu kan. Ini si 0,59 atau 59%-nya itu si ideal CP-nya itu. Nah, pada praktiknya si turbin angin itu masih cukup jauh di bawah itu. Di sini ada beberapa jenis turbin angin, ada Sofenius, ada windmill, ada Darius, nanti kita bahas. Kemudian yang paling sering kita lihat itu yang three-bladed rotor yang di sini. Kenapa itu sering kita lihat? Karena emang yang tipe itulah yang efisiensinya paling bagus. Itu sekitar 48%. Yang si three-bladed rotor itu, yang mana itu paling bagus. Nah, kemudian si efisiensi atau CP ini juga bergantung sama namanya tip speed ratio.
yang di sumbu X-nya ini, tip speed ratio. Tip speed ratio itu adalah rasio antara kecepatan putar turbin dan kecepatan anginnya. Jadi kecepatan anginnya itu harus di suatu angka tertentu untuk setiap turbin supaya efisiensinya bisa maksimum. Next. Nah, kalau kita mau meningkatkan kapasitas suatu wind turbine itu caranya adalah dengan tinggal dibesarin aja. Karena dengan ketika turbinnya makin besar, artinya makin banyak energi, makin banyak angin yang memutar si turbinnya itu, makanya dia kapasitas listriknya bisa semakin besar. Dan dari tahun ke tahun, dari tahun 99 sampai 2010 itu ukuran turbin angin itu selalu membesar. Dan sampai sekarang, dan ketika turbinnya itu makin besar, maka lokasinya itu biasanya akan jadi di laut atau di perairan. Kenapa? Karena yang pertama dari transportasinya mudah, kemudian lahannya juga lebih mudah karena ketika ukuran turbinnya itu makin besar, lahan yang dibutuhkannya juga makin besar gitu. Karena kan di darat ini makin susah gitu ya kalau kita nyari lahan sekarang. Terus kalau kita melihat ukuran pengaruh antara ukuran rotor atau rotor tuh si blade turbinnya ini, si sutu turbinnya, diameternya terhadap capacity itu bisa lihat di gambar yang sebelah kanan sini. Makin besar diameternya, makin besar juga si power generated yang dihasilkan si turbinnya itu. Next. Nah, ini ada komponen-komponen penting di turbin angin itu ada apa aja sih? Pertama ada foundation-nya, yang nomor 1, kemudian nomor 2 itu koneksi ke grid-nya, ketiga ada tower-nya, kemudian di sini ada nomor 4 itu ada tangganya, jadi maintenance itu bisa masuk ke atas sini lewat tangga ini. Kemudian ada namanya wind orientation control. Wind orientation control ini intinya supaya si si turbinnya ini arahnya biar bisa menyesuaikan arah angin. Jadi misal arah anginnya datang dari utara, nanti diatur supaya si turbinnya itu menghadap ke utara. Kemudian ketika arah anginnya datang dari barat, dia bisa diatur lagi ke barat kayak gitu. Kemudian ada namanya nacelle, nomor 6. Nacelle itu yang gabungan komponen yang di atasnya ini namanya nacelle. Kemudian ada generator, nomor 7. Kemudian ada anemometer, nomor 8. Anemometer ini intinya buat mengukur kecepatan angin. Jadi dia bisa dengan adanya anemometer ini si turbinnya itu bisa tahu anginnya itu datang dari mana sih. Kemudian nomor 9 ada remnya. Kenapa kita perlu rem di sini? Karena seandainya anginnya ini terlalu kencang, kan angin yang kencang pasti putaran turbinnya akan jadi kencang juga. Nah, kecepatan putar turbin ini tuh nggak boleh terlalu kencang juga, karena ketika terlalu kencang, si sudut turbinnya itu bisa lepas dari turbinnya, dan kalau lepas ini kan bisa bahaya banget ya, apalagi si panjang rotor turbinnya ini bisa sampai 10 meter gitu. Itu yang kecil. Kemudian ada gearbox nomor 10 yang tadi disebut, kemudian ada blade-nya nomor 11, rotor blade. Kemudian ada yang namanya nomor 12 itu blade pitch control, itu ada di pangkal si rotornya itu, nanti ada pembahasannya, ada gambarnya dikit. Kemudian ada nomor 13 rotor hub-nya, tempat si rotornya itu nempel. Next. Nah, wind orientation control itu yang tadi saya bahas. Jadi ketika anginnya misal datang dari sebelah kanan, diatur supaya si turbinnya itu nggak hadap ke kanan. Terus nanti kalau misal anginnya datang dari arah lain, nanti bisa diatur lagi, diputer si nacelle-nya ini. Itu wind orientation control. Tapi kalau blade pitch control, dia itu memutar si sudunya aja. Jadi bisa lihat di gambar sini, dia tuh hanya memutar sudunya aja. Ini supaya apa? Supaya si efisiensinya itu bisa maksimum, karena si efisiensinya ini bergantung pada si pitch dari blade-nya ini, makanya dia harus diatur sedemikian rupa supaya efisiensinya bisa maksimum setiap saat. Next. Kemudian ada beberapa tipe turbin angin, kita akan lihat. Next. Nah, kalau berdasarkan lokasi, ini ada yang namanya onshore. Onshore itu yang ada di darat, biasanya dia di daerah yang
yang cukup jauh dari perkotaan, biasanya di pegunungan atau di bukit kayak gitu. Kemudian ada nearshore. Nearshore ini yang gampangnya daerah pantai lah. Jadi dia masih dekat ke darat, tapi dia udah di laut hitungannya. Kemudian ini namanya offshore. Offshore itu yang udah ada di laut lepasan, udah beberapa kilometer, sekitar 10 kilometer lebih dari pantai, itu udah disebut sebagai wind turbine offshore yang ada di laut. Next. Nah, untuk yang di laut ini, fondasinya juga bisa bermacam-macam, tergantung dari seberapa besar si kedalaman lautnya itu. Dan juga tergantung dari seberapa besar jauhnya dia dari daratan. Nah, makin jauh ke laut itu si kapasitasnya dia bisa semakin besar. Kayak misal untuk yang paling jauh itu dia untuk satu turbin bisa 5 sampai 10 megawatt. Kenapa bisa semakin besar? Karena transportasi komponennya juga akan jadi semakin mudah, karena dengan semakin di laut itu jadi kita pakai kapal untuk mengangkut si komponen-komponennya itu. Next. Nah, kemudian ada yang namanya berdasarkan sumbu si putarnya itu. Ada yang namanya vertical axis wind turbine, ada yang namanya horizontal axis wind turbine. Next. Nah, untuk vertical axis wind turbine ini ada dua macam desain yang populer. Yang pertama ada Savonius yang gambarnya ada di sebelah kiri itu. Kemudian ada yang namanya Darius yang ada di kanan. Kemudian bisa juga kita combine isi kedua tipe turbin ini. Jadi gambar yang kanan, jadi yang di tengahnya itu dia tipe yang Savonius, tapi kita juga pakai yang semacam tipe Darius di luarnya. Next. Kemudian ada yang horizontal. Horizontal ini ada yang 2 blade-nya, ada juga yang blade-nya ada 3. Ini yang biasa sering kita lihat ya. Next. Nah, perbedaannya apa sih yang horizontal sama yang vertikal? Pertama, kalau misal kita bahas yang horizontal, dia itu kelebihannya dia efisiensinya lebih tinggi, kemudian dia bisa mengatur angle of attack-nya kayak yang tadi kita bahas yang blade pitch control itu, supaya efisiensinya bisa semakin maksimal. Kemudian dia bisa juga, kelebihannya itu adalah high capacity. Jadi dia bisa menghasilkan untuk satu turbin bisa menghasilkan listrik yang lebih besar dibanding yang vertikal. Kemudian untuk kekurangannya dia tidak versatile karena cuma bisa dipasang di tempat-tempat tertentu aja. Kenapa? Karena dia butuh lahan yang luas untuk satu turbin itu, dan kadang lahan yang luas itu tuh nggak boleh ada kayak rumah warga sama sekali, itu nggak boleh. Makanya dia harus di daerah yang terpencil, itu harus kita cari daerah terpencilnya itu ada di mana, dan daerah terpencilnya itu juga harus punya angin yang tinggi, kecepatan angin yang tinggi, karena kan kecepatan angin tinggi itu nggak terjadi di semua daerah ya. Kemudian di difficult to transport karena komponennya raksasa. Jadi kayak misal si rotor blade-nya ini tuh bisa sampai 20 meter, kalau misal yang udah gede banget itu bisa sampai 50 meter gitu. Nah, ukuran sebesar itu mau dibawa ke daerah pegunungan pasti susah gitu ya. Truk aja kan jarang banget yang ada sepanjang itu. Mana kalau kita ke daerah pegunungan kan pasti infrastruktur jalannya juga nggak terlalu memadai gitu. Apalagi di Indonesia sini. Truk biasa aja ngos-ngosan gitu ke daerah pegunungan, ini di truk sepanjang 50 meter, bayangin aja. Nah, kemudian yang sempat dibahas tadi, dia itu jaraknya harus berjauh-jauhan kalau misal kita mau bikin suatu wind farm. Jadi wind farm itu adalah suatu daerah yang bukan daerah. Jadi wind farm itu kumpulan dari beberapa wind turbine, itu disebutnya wind farm. Nah, wind farm ini harus jauh-jauhan untuk yang tipe horizontal. Kemudian untuk yang vertikal, prosesnya atau kelebihannya dia lebih versatile karena dia itu bisa dipasang di daerah perkotaan, bahkan di perkotaan dia bisa dipasang di puncak gedung gitu, puncak gedung bertingkat. Nanti dia bisa dipasang di situ dan dia bisa muter.
Kemudian dia untuk yang vertikal ini nggak perlu mengatur-ngatur si turbinnya lagi ini. Kalau misal arah anginnya itu berubah, kayak misal anginnya datang dari kanan, dia nggak perlu ada pengaturan lagi. Ketika ada anginnya dari kiri, dia nggak perlu ada pengaturan lagi. Kemudian dia juga lower cost, biayanya lebih murah karena memang si turbinnya ini lebih kecil dibandingkan yang tipe horizontal. Kemudian untuk yang horizontal ini, untuk yang vertikal ini karena lebih kecil, jadi dia bisa dipasang lebih berdekatan antara wind turbine lain, antara wind turbine satu dengan wind turbine lainnya. Untuk kekurangannya, dia cuma cocok untuk low scale utilization atau pemanfaatan skala kecil itu masih cocok. Tapi kalau mau kita skala besar itu udah nggak cocok dia. Kemudian efisiensinya lebih rendah, kayak misalnya kayak yang tadi sempat kita bahas, yang tipe efisiensi beberapa jenis turbin itu kan ya, kalau untuk yang tipe horizontal ini, untuk yang vertikal ini lebih rendah efisiensinya, dan dia juga lebih kurang reliable. Next. Nah, sekarang kita akan bahas pros and cons dari wind energinya itu sendiri secara umum jika dibandingkan dengan beberapa energi lainnya. Nah, pertama untuk prosnya, dia itu greenhouse gas atau dampak lingkungannya itu dia sangat rendah. Kayak misalnya nanti akan kita lihat datanya berapa emisi CO2 per megawattnya itu berapa, nanti ketika kita lihat itu dia sangat kecil. Nanti datanya kita bisa lihat. Kemudian dia renewable energy, yang artinya sumber energinya itu tidak terbatas. Jadi dia anginnya itu akan selalu ada, kita nggak perlu khawatir angin itu akan habis suatu saat nanti, kayak misal kayak energi fosil, karena kan energi fosil itu non-renewable. Jadi dia suatu saat pasti akan habis. Kemudian low maintenance, kenapa low maintenance? Karena di sini tuh putaran turbinnya itu sangat rendah, sangat pelan gitu ya jika dibandingkan dengan beberapa komponen berputar lainnya. Satu, dan yang kedua dia nggak berurusan sama temperatur tinggi. Kalau misal kita lihat di pembangkit listrik batu bara atau gas gitu ya, dia itu si putaran turbinnya itu tinggi-tinggi, sangat kencang, dan berarti ketika putarannya itu makin kencang, dia maintenance-nya juga akan lebih susah. Udah gitu, dia juga berurusan sama temperatur yang sangat tinggi, bisa sampai 1500 derajat Celcius. Nah, itu komponen yang bekerja di temperatur itu pasti butuh maintenance yang lebih khusus gitu. Dan selanjutnya dia juga pengembangan wind turbine atau wind energi ini itu terhitung sangat cepat gitu jika dibandingkan dengan renewable energy lainnya. Dia pengembangannya sangat cepat. Tapi kekurangannya, dia itu capacity faktornya rendah jika dibandingkan dengan energi lain, karena si sumber energinya ini memang nggak selalu ada anginnya, kadang ada, kadang enggak. Dan dia capacity faktornya jadi rendah. Capacity faktor itu, jadi misal suatu wind turbine punya kapasitas 70 megawatt. Nah, tapi 70 megawatt ini enggak setiap saat 70 megawatt. Kadang dia cuma misal 10 megawatt, kadang cuma 20. Karena tergantung supply anginnya kayak gimana. Terus dia butuh lahan yang luas. Kemudian untuk sekarang dia masih high cost, tapi walaupun high cost dia sebenarnya harganya turun terus sih dari tahun ke tahun. Dan yang terakhir, dia tuh menurut saya pribadi cuma cocok sebagai sumber energi pelengkap aja, yang artinya kita nggak bisa full 100% menggunakan wind turbine ini. Tetap aja kita butuh sumber energi lain yang lebih, yang capacity faktornya lebih tinggi, dan juga yang sumber energinya itu tidak intermittent. Nanti ini akan kita bahas lebih detail. Next. Nah, ini kita lihat perbandingan cost. Jadi di sini ada namanya levelized cost of electricity, LCOE. Intinya dia adalah berapa biaya yang kita bayar untuk setiap megawatt hour. Untuk wind onshore, ini tuh dia harganya kurang lebih nggak terlalu jauh sebenarnya. Kalau misal kita bandingkan dengan batu bara atau gas, dia cuma sedikit di atas saja. Bahkan jika dibandingkan dengan sumber energi terbarukan lainnya, kayak misal solar PV, dia jauh di bawah untuk yang onshore ini. Tapi dia masih lebih mahal
dibandingkan sama hydro. Kemudian dia kira-kira setara lah sama nuklir sama geothermal. Tapi untuk yang offshore ini dia masih lumayan mahal. Next. Nah, ini kita lihat perkembangan dari tahun ke tahun untuk yang onshore wind turbine. Jadi total installed cost-nya atau biaya yang kita keluarkan ketika kita masang si turbin anginnya itu, dia dari tahun ke tahun makin rendah. Kemudian capacity faktornya dia itu sekitar dari tahun ke tahun meningkat hingga pada tahun 2019 itu sekitar 35% capacity faktornya. Nah, terus kalau misal kita bandingkan dengan sumber energi lain, di tabel yang kanan itu kita lihat 35% ini masih sangat rendah lah jika dibandingkan dengan sumber energi lain. Kayak misal batu bara itu 85, gas 87, nuklir 90, geothermal 92, hydro 52. Jadi untuk renewable energy pun dia masih terhitung rendah, walaupun lebih tinggi jika dibandingkan sama solar PV. Kemudian ini levelized cost of electricity-nya yang tadi kita bahas, dia juga dari tahun ke tahun lebih rendah. Next. Untuk yang offshore, dia juga turun dari tahun ke tahun, walaupun nggak semulus yang sebelumnya. Kadang dia naik juga. Dari cost-nya dia kadang naik, tapi kalau dilihat dari selama jangka waktu dari 2010 sampai 2019 itu dia turun. Capacity factor dia lebih tinggi daripada yang onshore. Kalau onshore tadi kan 35%, sekarang ini udah mencapai 43. Kenapa? Karena di laut anginnya emang lebih kencang dan anginnya lebih kencang dan hampir selalu si durasi angin kencangnya itu lebih lama gitu kalau di laut. LCOE-nya juga dia turun dari tahun ke tahun. Next. Nah, ini kalau kita lihat greenhouse gas emission atau CO2 yang dihasilkan per kWh, energi angin ini sangat rendah. Dia di ujung yang kanan ini masih sangat rendah. Jika dibandingkan sama yang fosil ini jelas jauh lebih banyak lah, hampir berapa ratus kali lipatnya ini. Dia juga bahkan lebih ramah lingkungan dibandingkan yang matahari, kayak misal solar PV atau CSP, dia masih lebih rendah juga. Kemudian kalau mau tahu yang geothermal atau hydropower atau nuklir seperti apa, ini di sini juga dia tuh sangat ramah lingkungan. Next. Nah, ini transportasi yang tadi saya omongin, kayak misal ini di luar negeri ya, nggak tahu di mana. Ini si satu sudut turbinnya itu sepanjang ini. Terus ini truknya harus sepanjang ini juga. Di Indonesia pernah lihat nggak kalian truk sepanjang ini? Pasti jarang banget gitu kan. Nah, kalau di laut ini kita bisa langsung bawa beberapa sudut turbin sekaligus, nanti kita bawa ke kapal, nanti kapalnya langsung pasang di laut itu langsung ke site-nya aja. Jadi kalau di laut itu lebih gampang. Infrastrukturnya udah ada, tinggal kita gimana caranya supaya masangnya aja. Kalau di darat itu harus sudah ada dua infrastrukturnya. Next. Nah, kemudian ini perbandingan area yang kita perlukan untuk sumber energi. Ini perbandingan aja. Nah, ini ada angin, ada solar, sama di sini itu ada pembangkit listrik termal kayak batu bara atau gas atau nuklir itu. Ini tiga ini tuh menghasilkan jumlah energi yang sama. Nah, bayangin aja untuk jumlah energi yang sama, si pembangkit termal ini cuma butuh sekecil ini aja, dia udah bisa. Tapi kalau wind turbine dia butuh 30 kilo kali 30 kilo. Untuk solar dia butuh 15 kilo sampai 15 kilo. Ini sangat jauh, sangat jomplang gitu ya perbandingannya. Makanya untuk renewable energy ini salah satu kendalanya adalah dia butuh lahan yang sangat besar. Nah, namanya konflik lahan ini kan pasti berkaitan erat sama sektor lain juga gitu. Kayak misal ada beberapa orang yang nggak punya rumah, tapi ini ada lahan luas dipakai buat renewable energy. Nah, itu jadinya ada konflik tersendirinya juga. Terus kadang kan untuk lahan sebesar ini yang kosong ini kan misal dia harus ada di daerah hutan lindung, jadi dia konflik juga sama orang perhutanan dan sebagainya. Next. Nah, yang terakhir, kayaknya nggak terakhir ini.
Terus ini ada yang namanya electricity load rate. Jadi kalau kita lihat grafik yang kiri ini itu adalah yang sumbu-nya ini kan megawatt. Terus yang sumbu kanannya ini jam dari 12.30 malam. Terus 12 siang sampai 12.30 malam lagi. Jadi ini itu adalah grafik penggunaan listrik masyarakat untuk setiap jamnya. Jadi kita bisa lihat kalau misal tengah malam ini dia rendah, tapi ketika pagi dia mulai tinggi. Terus sore itu dia tinggi lagi, sore sampai malam. Nah, dan ini tuh grafiknya itu nggak tentu ya tiap hari. Kayak misal kita bisa lihat statistiknya, tapi kita nggak bisa benar-benar tahu. Kayak misal jam sekian tuh kira-kira butuh listrik berapa sih, ini kita nggak bisa benar-benar tahu. Makanya ini dia tuh unpredictable dari segi si demand-nya. Nah, kalau misal kita gunakan wind energy, dia itu akan yang mana wind energy itu unpredictable, sangat lebih unpredictable daripada ini. Kayak misal wind energy ini, misal dia bisa 10 megawatt di jam 10, misal 10 megawatt nih gede kan. Nah, tapi dia karena dia cuma ada di jam 10, ya di jam lainnya gimana? Di jam lainnya dia nggak bisa manfaatkan. Nah, inilah tantangan dari wind energy itu. Yang mana makanya tadi saya bilang, wind energy itu nggak bisa benar-benar 100% kita menggunakan wind energy di suatu daerah kan, karena dia cuma bisa dimanfaatkan di daerah tertentu aja. Makanya di jam-jam lain dia bakal butuh sumber energi lain. Nah, kalau misal kita benar-benar pengen 100% menggunakan wind turbine, kita bisa pakai baterai. Yang mana baterai itu dari 10 megawatt tadi, dia bisa disimpan sebagiannya buat dipakai di jam lain. Cuman kalau misal kayak gitu, artinya si 10 megawattnya ini jadi kayak misal dia 10 megawatt di jam 10 doang misal. Artinya 10 megawattnya ini bakal dibagi ke 24 jam lainnya. Jadi awalnya 10, kayak misal kita lihat suatu kapasitas turbin angin, dia 10 megawatt. Tapi karena misal dia cuman 1 jam, jadinya kerasa selama seharinya itu cuma 10/24 megawatt. Jadinya kecil banget gitu. Kayak misal kita lihat angka megawattnya suatu turbin, kita misal kagum nih kapasitasnya tinggi, tapi karena dia cuma di jam-jam tertentu aja, kita nggak tahu kalau sebenarnya dia tuh dalam sehari cuma misal 2 megawatt aja gitu misal. Jadinya sebenarnya angka si pemakaian energinya itu jadi lebih kecil. Next. Nah, kita balik lagi ke yang awal tadi. Untuk energi trilema dari wind energy seperti apa sih? Ini pendapat saya pribadi ya. Kalau misal dia dilihat dari dampak lingkungan, dia itu sangat bagus. Karena kita bisa lihat tadi, CO2 per megawatt hour-nya itu sangat rendah. Kemudian dari equity, kita bisa lihat untuk yang onshore, dia kan harganya kurang lebih sama gitu ya, sama yang fosil. Jadi dia kira-kira ya so-so lah sama. Nah, yang agak yang kurang bagusnya itu dari segi security-nya, karena dia cuman bisa di saat tertentu, dan artinya dia nggak bisa benar-benar menjamin bakal selalu mensuplai kebutuhan energi masyarakat. Itulah yang membuat si energi security wind turbine ini atau wind energy ini jadi lebih rendah lah jika dibandingkan dengan sumber energi lainnya. Next. Oke, mungkin segitu aja presentasi dari saya. Kayaknya agak lebih dari 30 menit ya, sorry. Oke, mungkin saya balikin lagi ke moderator. Kasih banyak. Baik, terima kasih Mas Torek atas presentasinya. Banyak banget insight yang kita dapetin dari pemaparan Mas Torek sendiri tentang bagaimana sih faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan suatu energi, mulai dari energi trilema itu sendiri. Terus bagaimana penggunaan mulainya wind energy ini yang mulainya untuk pemompaan air, sebagaimana power coefficient ini perlu, yang artinya kan di dalam wind energy power coefficient itu perlu dicapai gitu. Artinya suatu kecepatan angin dibutuhkan data-data yang akurat agar power coefficient-nya itu tercapai. Nah, mungkin dari kawan-kawan udah banyak nih yang pengen bertanya terhadap Mas Torek tentang wind energy ini. Untuk sesi tanya jawab sendiri itu akan berlangsung selama waktu 20 menit.
Untuk para peserta yang ingin bertanya, saya silahkan dapat langsung bertanya dengan bertanya langsung ke Mas Torik atau menuliskan pertanyaannya via kolom chat Zoom. Baik, namun sebelumnya di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk untuk Mas Torik. Saya rasa langsung saya bacakan saja. Yang pertama dari saudari Kez, dari Johan Ding. Selamat pagi Mas, perkenalkan nama saya Johan, ingin bertanya apakah banyaknya blade pada turbin juga mempengaruhi besarnya energi yang dihasilkan. Terima kasih. Langsung jawab aja ini. Ya Mas. Oke. Jadi banyaknya blade pada turbin, kayak misal kita lihat yang tipe horizontal tadi kan ada yang 2 blade, ada yang 3 blade. Jadi sebenarnya berpengaruh, tapi bukan berarti nggak proporsional gitu. Kayak misal kita kalau 1 blade ada 2 blade, 3 blade, bukan berarti jadi si energi yang dihasilkan jadi misal 2 kali atau 3 kalinya, nggak gitu juga. Karena energi yang masuknya tetap segitu-segitu aja, kayak setengah rho A V pangkat 3-nya tetap segitu-segitu aja. Jadi itu mungkin bakal lebih ngaruh ke efisiensinya aja. Tapi berpengaruh sih berpengaruh, cuman mungkin nggak akan sebesar itu juga. Dan berdasarkan penelitian itu paling optimal itu kalau kita menggunakan 3 blade turbin. Kalau misal udah 4 itu sebenarnya nggak meningkat juga gitu sih. Baik, terima kasih Mas Torik. Mungkin dari Mas Johan ada tanggapan terkait jawaban dari Mas Torik tadi? Oke. Kalau nggak ada, intinya tadi mungkin yang dijelaskan Mas Torik itu lebih ke mengaruh ke power coefficient-nya ya Mas Torik. Ya, betul. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Renaldi. Saya mau tanya Mas mengenai penyaluran listrik yang dihasilkan pembangkit listrik khususnya untuk yang offshore, apakah menggunakan kabel atau langsung menggunakan baterai? Ya, untuk yang offshore ini dia pakai kabel. Nah, kabelnya ini tuh harus dia ditanam dulu ke dasar lautnya. Jadi nggak bisa dia mengambang gitu aja di atas lautnya, itu nggak bisa. Karena kan bahaya ya kalau misalnya ada kapal, terus tiba-tiba ada kabel di situ nggak kelihatan, kan bahaya juga. Makanya dia harus ke dasar lautnya si kabelnya itu. Dan kalaupun kita mau menggunakan baterai gitu ya, tetap aja baterainya perlu kabel juga, karena baterai di sini tuh bukan berarti kita menghasilkan energi terus ditaruh di baterai terus nanti baterainya kita pindahin ke tempat lain, gak gitu juga. Dari baterai itu tetap ada kabelnya juga buat dia ke gridnya. Jadi baterai ini tuh sebenarnya kalau misal kita dengar baterai di wind turbine gitu ya, baterai itu bukan kayak baterai HP yang kayak kita cas terus kita pindahin ke tempat lain gitu, kayak gitu juga. Jadi baterainya itu cuman yang membuat kayak misal ketika kita menghasilkan 10 megawatt, tapi kita saat itu cuma butuh 2 megawatt. Nah, 2 megawatt itu aja yang keluar dari baterai itu. Nanti baterainya menyimpan 8 megawatt, sisanya buat di jam-jam lain. Gitu aja sebenarnya penggunaan baterainya itu. Jadi dia butuh kabel juga. Baik. Dari Mas Renaldi, ada yang ingin ditanggapi sebelumnya terkait jawabannya tadi? Oke, baik. Bila tidak ada, selanjutnya pertanyaan dari Mas Taufik. Selamat pagi Mas, perkenalkan saya Taufik. Untuk pertanyaannya, untuk payback atau periode rata-rata dari pemanfaatan wind energy skala besar itu berapa lama ya? Berapa lama ya Mas? Terima kasih. Oke, ini pertanyaannya rada susah juga ya. Kalau mau jujur sebenarnya sih untuk tahu angkanya pastinya nggak, saya kurang tahu juga. Cuman kalau misal kalian mau ngitung, ini caranya adalah kalian ngitung dulu si biaya pembangunan wind turbine-nya itu berapa, kemudian
Kalian cari juga si LCOE si wind turbine-nya itu berapa. Ya misal di Indonesia nih kalian bangun wind turbine harganya sekian. Nah, harga listrik yang kalian jual ke PLN, kalian cari tahu juga berapa. Nah, untuk di Indonesia sendiri sih setahu saya si harga jual listrik ke PLN itu untuk renewable energy kalau nggak salah ya tergantung daerahnya. Kayak misal di daerah mana dia bisa tinggi, di daerah mana dia bisa cuman rendah. Nah, kalau harga jual ke PLN-nya tinggi, artinya kan kita semakin banyak tuh dapat duitnya. Nah, nanti payback periodnya bisa lebih cepat. Tapi kalau di daerah lain yang harga listriknya itu lebih murah, dia jadinya lebih lama si payback periodnya. Gitu. Jadinya mungkin tergantung daerahnya ya sih ya. Jadi dia di daerah mana, nanti payback periodnya bisa beda tergantung kebijakannya, kebijakan pemerintahnya. Karena untuk di Indonesia ini tuh kita kalau misal swasta nih ngebangun pembangkit, dia tuh cuman bisa jual ke PLN. Nanti PLN yang langsung nentuin harganya, dia si PLN itu harus mau beli berapa, kayak gitu. Dia harus tahu data harga jual ke PLN-nya berapa, gitu. Baik, terima kasih Mas. Dari Mas Taufik, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan kembali atau ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih banyak Mas. Soalnya dari yang pernah saya baca juga, geothermal itu permasalahan di payback juga sih. Dimana paybacknya itu ramah rata-rata. Nah, makanya itu ingin saya tanyakan apakah ini lebih potensial lebih efisien dibandingkan geothermal tadi. Terima kasih banyak Mas. Ya, untuk ini sebenarnya sangat tergantung kebijakan pemerintah ya kalau di Indonesia nih. Kayak misal kebijakan pemerintah nih untuk sekarang nih ya, si investor-investor energi renewable energi itu pada minta supaya pemerintah nih naikin harga jual si listriknya itu supaya si swasta-swasta ini lebih tertarik lah buat invest renewable energy di Indonesia. Kayaknya ini tuh sangat tergantung kebijakan pemerintahnya sebenarnya, kawan-kawan. Gitu. Gimana Mas Taufik? Iya, baik. Terima kasih banyak Mas. Oke. Berarti yang intinya Mas, bagaimana lebih ke kepadatan penduduknya, tingkat ekonominya, sama konsumsi energi di masing-masing wilayah ya Mas terkait. Ya, tuh. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Mas Raffi. Izin bertanya Mas, bagaimana pengembangan potensial energi bayu di Indonesia dibandingkan EBT lainnya? Mengingat bahwa di Indonesia itu masih sedikit area yang memiliki arus angin yang kencang untuk efisiensi wind turbine menjadi electricity. Terima kasih. Bagaimana pengembangan potensial? Oke, untuk sekarang sih kalau misal saya lihat ya, kalau misal menurut saya pribadi tuh masih lambat lah pengembangan untuk energi angin di Indonesia karena sekarang tuh kita lebih banyak fokusnya itu di geothermal untuk sekarang dan juga sama hydro kalau nggak salah tuh dan juga biofuel. Tapi untuk biofuel ini tuh lebih untuk langsung dimanfaatkan ke kendaraan sih, bukan untuk ke listrik. Dan juga sebenarnya kita masih kencang juga nih pembangunan PLTU batubaranya sebenarnya, bahkan lebih kencang daripada PLTB. Jadi kita lebih kencang pembangunan di PLTU batubara daripada di PLTB ini, gitu sih. Ini banyak yang raise hand juga nih, Mas Ali, kayaknya. Mungkin itu bisa juga tuh. Mungkin mau tanya juga. Oke. Baik, sebelumnya dari Mas Raffi sendiri, ada yang ingin disampaikan lagi? Oke, baik. Bila tidak ada, sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan via fitur chat nih, dari peserta ada yang ingin bertanya secara langsung. Dari dari yang pertama, Aaron. Silakan, Aaron. Baik, terima kasih Mas Ali. Perkenalkan Mas Torik, saya Aaron, mau bertanya 3 hal. Yang pertama itu tadi kan
kalau kita bahas mengenai wind turbine yang di offshore itu ada semi-sub dan spar ya. Kira-kira yang wind turbine jenis itu apakah sudah menggunakan DPS, Dynamic Positioning System gitu untuk pemetaan GPS dan sebagainya atau belum? Terus yang kedua itu terkait pemasangan kabel yang di laut tadi, itu pemasangannya apakah manusia yang masang atau pakai robot kayak ROV gitu atau bagaimana? Terus yang ketiga, buat maintenance di offshore, kan kita tahu di laut itu kadang bisa berubah-berubah ya anginnya, maksudnya dari gelombang juga karena juga kan jauh gitu kan, berapa kilometer gitu dari pesisir kan, kalau misalnya dicek secara rutin mungkin per hari mungkin bakal mengeluarkan cost yang cukup besar. Apakah dilakukan secara rutin seperti itu atau mungkin cuman 1 bulan sekali gitu atau bagaimana? Itu aja kayaknya, terima kasih. Oke, pertama untuk yang masalah struktur tadi ya, jujur aja saya sebenarnya nggak terlalu mendalami untuk masalah struktur itu karena bukan orang teknik kelautan juga ya. Jadi mungkin kalau itu bisa Mas Eren cari sendiri gitu ya. Terus untuk yang kedua, dia pakai robot apa pakai manusia masang kabelnya, mungkin tergantung perusahaannya juga sih ya. Kayak misal ada perusahaan yang punya robot ya dia pakai robot, tapi kalau enggak ya dia pakai manusia. Dan untuk yang apa namanya yang offshore ini tuh dia setahu saya masih di daerah Eropa sana sih, makanya dia kalau misal kita lihat yang ketiga penggunaan wind energy paling besar tuh kan Jerman tuh ya, kan padahal kan Jerman lahannya nggak luas tuh padahal, tapi kok bisa dia bisa banyak karena banyaknya itu dia offshore kalau Jerman tuh, makanya dia bisa besar itu. Yang kedua tadi tergantung perusahaannya. Terus yang ketiga untuk maintenance, untuk maintenance sih kayaknya dia bakal sama-sama juga sih kayak struktur offshore lainnya, kayak misal kilang minyak offshore itu kayak gimana, mungkin dia bakal kayak gitu juga. Jadi ada apa ya, ada semacam apa sih namanya sebutan stationnya gitu, kayak misal untuk suatu wind farm ada satu station, nanti orang-orangnya pada banyak di situ, mungkin kira-kira kayak gitu. Baik, terima kasih Mas Torik buat jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, lanjut. Ini masih lama sesi diskusi kita. Selanjutnya dari peserta Rahmat Solihin, silakan jika ingin bertanya langsung ke Mas Torik. Baik, terima kasih Mas Ali, moderator pada hari ini. Terima kasih juga Mas Torik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rahmat Solihin, Mas, dipanggil Rasol. Ya. Terima kasih atas materi yang disampaikan Mas untuk hari ini. Di sini saya punya beberapa pertanyaan terkait pembahasan ini. Pembahasan menarik lah ya untuk energi ini terbarukan angin ya. Potensi di Indonesia besar, tapi kayak pengembangannya masih kurang gitu dari pihak government-nya gitu. Mungkin yang pertama, saya pernah baca Mas terkait wind hybrid power generation, kayak ada kolaborasi sistem gituan. Mungkin kalau di darat kita bisa pakai angin dan solar, untuk di offshore-nya nanti pakai solar, angin, kemudian gelombang. Nah, kira-kira itu mekanismenya sama nggak sih? Kan sama-sama dari mengubah energi mekanik. Kalau solar kan beda, ini kan misalnya gelombang sama angin kan dari mekanik tuh elektrik. Nah itu kayak komponennya sama nggak sih dari mekaniknya ini untuk nanti ke elektriknya. Generatornya, model generatornya sama nggak? Sehingga kita bisa terapin wind hybrid power generation ini. Jadi kayak lebih mengefisiensikan lokasi gitu. Dalam satu lokasi ada beberapa sistem pembangkit yang bisa diterapkan, jadi otomatis kayak hasil yang didapat pun lebih gede juga kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, mengingat di Indonesia kan kecepatan angin ini berbeda-beda gitu kan. Ini salah satu tantangan juga seperti yang dikatakan Mas Torik tadi. Yang pertama kayak kecepatan angin di satu tempat berbeda, kemudian fluktuasi kecepatan anginnya pun berbeda. Nah, ada nggak sih sekarang, atau gini, gimana perkembangan teknologi
gitu dalam menyikapi kondisi yang ada di Indonesia saat ini. Semisal nih kayak generatornya di kecepatan angin kan berbeda fluktuasinya. Kadang tinggi, kadang cepat, otomatis pengaruhnya nanti ke perputaran, ke generatornya. Kalau misal kita pakainya, ya udah kita optimalin nih dalam kecepatan cepat dioptimalin, tapi nanti umur pakai dari generatornya kurang lagi. Misalnya dioptimalin dalam perputaran yang lambat, hasilnya kurang juga. Nah kayak gitu. Ada nggak sih kayak perkembangan teknologi yang menyesuaikan sama kondisi angin di Indonesia, khususnya di wind energy ini. Kemudian yang ketiga, mungkin ini yang terakhir, karena ini energi potensial lah di Indonesia ya. Kalau kita bahas terkait regulation of government-nya kayak yang mau invest di sini, itu kayak udah diatur lah dari government, tapi peran government-nya dari segi edukasinya gimana ya Mas? Kira-kira ada nggak sih jurusan yang emang dikhususin yang bahas ini? Yang emang sih wind energy ini terdiri dari multidisiplin ilmu kan, tapi kayak ada gak Indonesia itu udah nyiapin, ya udah kalau kamu mau fokus di wind energy, kamu bahasnya subtopik ini aja. Jadi nanti Indonesia bisa optimal di wind energy karena emang punya sumber daya yang bisa fokus di wind energy itu, kayak gitu Mas. Mungkin pertanyaan dari saya gitu. Udah ditangkap Mas? Oke. Untuk pertanyaan pertama itu apa tadi ya, saya lupa. Yang wind hybrid power. Oh, yang hybrid gitu ya? Iya. Hybrid. Oke, untuk yang hybrid sih sebenarnya kalau misal kita bahas yang gelombang atau yang intinya memanfaatkan dari laut ya. Laut itu sebenarnya masalahnya adalah di efisiensinya itu sangat rendah kalau misal kita memanfaatkan dari yang laut, kayak misal baik itu yang gelombang atau yang pasang, yang air pasang, itu efisiensinya sangat rendah. Yang artinya kalau kita mau memanfaatkan dia untuk skala besar, kan tadi kita lihat tuh perbandingan lahan yang turbin angin, terus matahari, terus yang thermal. Nah, kalau misal kita mau pakai yang laut tadi itu, kalau misal kita mau skala besar, artinya harus luas banget gitu loh laut yang kita manfaatkan. Kenapa? Karena dia si efisiensinya rendah. Dan kenapa dia efisiensi rendah? Sebenarnya karena si energinya itu sangat tersebar. Jadi oke lah kita bayangin lautnya itu besar. Laut kan luas tuh, luas banget. Tapi si energinya itu sangat tersebar di kalau laut itu. Artinya kalau kita mau skala besar, laut yang kita manfaatkan itu jadi sangat luas juga, yang artinya cost-nya bakal sangat tinggi juga. Itu yang membuat pembangkitan listrik dari energi laut itu sangat lamban, karena itu tadi. Untuk hybrid sih mungkin kalau dari segi elektrikalnya sama-sama aja, yang tantangannya itu lebih ke mekanikalnya, gimana caranya kita memanfaatkan energi kinetik dari sumber-sumber tadi supaya bisa dikonversikan jadi gerakan turbin. Nah, itu yang susahnya untuk yang laut ya. Terus untuk yang kedua tadi tadi pertanyaan apa yang kedua? Sorry, lupa. Perkembangan teknologi yang menyesuaikan dengan teknologi ya. Nah, teknologi. Nah, kalau teknologi ini sebenarnya perkembangan seperti apa kita bisa lihat di perkembangan capacity faktornya. Karena kan kalau misal kita lihat yang tadi, perkembangan capacity faktor kan dia dari tahun ke tahun naik. Nah, kenapa itu bisa naik sih sebenarnya? Apakah karena angin kita makin lama makin predictable? Kan enggak gitu. Itu lebih karena perkembangan teknologinya. Gimana caranya supaya itu tadi kita bisa memanfaatkan angin yang kecepatannya lebih rendah, nggak harus selalu tinggi. Itu membuat si capacity faktornya itu lebih tinggi gitu. Jadi kalau perkembangan teknologinya ada, dan itu tuh lebih ke mengoptimalkan si komponen-komponen mekanikalnya itu sih. Kalau perkembangan sekarang sih lebih ke mekanikal semua ya. Untuk yang di generator sih setahu saya nggak begitu nggak begitu banyak lah. Itu perkembangannya lebih banyak di komponen mekanikalnya sih. Mungkin gitu. Pertanyaan ketiga tadi apa? Peran pemerintah Indonesia. Peran pemerintah itu yang tadi dijelaskan itu. Jadi dia bisa mengatur si harga jual listrik tergantung dari daerahnya itu. Kayak misal untuk beberapa daerah yang kira-kira potensi energi anginnya tinggi, misal
yaitu kalau nggak salah dia udah ada pengaturannya di daerah ini si harga jual listrik untuk sumber energi ini tuh bakal jadi lebih mahal supaya si investor ini jadi lebih tertarik. Jadi dia payback ratio-nya bisa lebih rendah. Itu sih peran pemerintah itu lebih banyak ngatur di harga jual listriknya itu. Ini ada istilahnya sebenarnya si harga jual listrik ini, tapi saya lupa. Waktu itu si Zagi kayaknya kalau lebih ke apa namanya, lebih ke kebijakan ini si Zagi lebih ngerti sih. Mungkin gitu. Kalau dari dunia pendidikannya, Mas, Pendidikan, nah ini sayang sekali untuk dunia pendidikan ini bukan sangat sih, masih belum ada jurusan yang benar-benar berfokus ke energi terbarukan. Kayak misal kalau di kampus saya sendiri itu apa ya, belum ada jurusan yang khusus untuk membahas ini. Kayak misal nih kita bahas energi angin, untuk bahas anginnya doang, kayak misal daerah mana yang anginnya tinggi, terus fluktuasi tiap jamnya seperti apa, itu yang belajar itu orang-orang yang di jurusan apa namanya, jurusan apa ya sebutannya, dia tuh pokoknya fakultasnya FITB yang belajar tentang kebumian gitu. Nah dia tuh belajar di situ, tapi gimana cara kita mengkonversinya itu malah belajar di jurusan mesin. Jadinya apa, ada pengetahuan yang nggak connect gitu loh untuk setiap mahasiswa. Kayak misal ada mahasiswa yang cuma ngerti cara konversinya, tapi dari segi upstreamnya si anginnya seperti apa tuh ada di jurusan lain. Makanya ini juga sebenarnya yang dulu membuat waktu dulu kita tuh membuat si SRE ini, supaya beberapa mahasiswa yang jurusannya beda-beda ini bisa saling berdiskusi supaya si knowledge-nya ini bisa nyambung satu sama lain gitu. Kayaknya ini salah satu tujuan SRE juga, karena sampai sekarang nih belum ada jurusan yang benar-benar berfokus untuk membahas energi terbarukan pure gitu ya. Masih terpecah-pecah gitu loh keilmuannya. Itu sih kalau dari pendidikan. Oke, Mas, makasih banyak atas jawabannya. Ya, sangat membantu lah menjawab penasaran, Mas. Ya, Mas, maaf juga. Saya nggak bisa on cam, Mas. Lagi nggak nggak apa-apa. Kasih, Mas. Makasih, panitia. Baik, terima kasih Mas Rahmat Solihin. Terima kasih juga Mas Torik atas pemaparan materinya. Mungkin bagi beberapa peserta atau komite yang ingin bertanya, pertanyaannya di-keep dulu, karena nanti masih ada sesi FGD dari kita, yang mungkin nanti di sesi tersebut bisa ditanyakan ke Mas Torik sendiri. Untuk sesi Q&A sendiri sudah berakhir. Acara selanjutnya yaitu ada kuis. Nanti kuisnya akan diadakan melalui platform Quizizz. Nah, untuk pemenang sendiri akan diambil juara 1 dan 2. Nah, link akan dikirimkan oleh panitia melalui kolom chat Zoom. Selanjutnya, untuk sesi games-nya saya serahkan ke panitia yang bertugas. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Ali atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, di sini nama saya Rizky Ilahi. Di sini saya akan memandu pelaksanaan sesi kuis. Kepada seluruh peserta diberikan waktu selama 3 menit untuk mempersiapkan koneksi dan bergabung dalam platform Quizizz. Atau dapat langsung mengakses link yang tertera pada kolom chat Zoom yang telah diberikan. Untuk seluruh peserta diharapkan menggunakan nama asli, dan peserta dengan 2 nilai teratas akan menjadi pemenang dalam sesi kuis ini. Untuk hadiahnya mungkin masih dirahasiakan oleh panitia. Untuk kode game kuis pada hari ini yaitu 037830 melalui platform Quizizz. Kode gamenya 037830. Sekali lagi kepada peserta agar dapat memasuki platform Quizizz agar kita dapat memulai kuis.
Kuisnya sederhana-sederhana aja. Bisa. Baik, di platform Quiziznya sudah ada sebanyak 16 orang, 16 peserta. Ya, 17. Untuk kuis sendiri akan kita mulai pukul 10.20 sambil menunggu peserta yang lain bergabung. Oke. Baik, 1 menit lagi. Oke. Oke, sudah 24 peserta di dalam quizzes. Wah, mungkin udah dapat kita mulai ya untuk kuisnya. Oke, baik. Oke, baik. Untuk sesi kuisnya kita mulai. 1, 2, 3. Wah, untuk posisi teratas, wah, Saudara Renaldi, dan yang kedua, Mas Chandra Yoga. Pertanyaan selanjutnya, kesepakatan yang berisi komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang berdampak pada perubahan iklim adalah, oke, baik, kita lihat untuk leaderboard di sini. Oh, kelewatan. Untuk soal selanjutnya, nomor 3. Berapakah target bauran energi baru terbarukan Indonesia pada tahun 2025? Nah, baik, untuk saat ini Mas Saudara Renaldi dan Mas Raffi Aditya, apakah kepanjangan dari SRI? Oke, bisa kita lanjutkan. SRI kelas 1 UPNVY mengangkat tema mengenai energi.
Wah, ini masih Mas Renaldi. Yang kedua ada Mas Gilang. Pertanyaan selanjutnya. Siapakah mentor dalam acara SRI kelas 1 Win Energy? Ayo, siapa Mas tadi yang nyampein materi nih? Wah, ini kejar-kejaran. Oke. Di daerah manakah PLTB atau angin pertama dan terbesar di Indonesia? Baik, untuk leaderboard masih ada Mas Renaldi dan Mas Raffi lagi nih kembali. Soal selanjutnya, siapakah moderator dalam acara SRI kelas 1 Win Energy? Oke, wah, masih belum nampak perubahan sepertinya. Negara dengan julukan negeri kincir angin, yaitu oke. Masih belum ada perubahan untuk posisi. Soal ke-10. Di manakah PLTB angin lepas pantai terbesar di dunia berada? Ayo, yang lepas pantai. Wah. Pertanyaan terakhir. Siapakah nama Presiden SRI UPNVY yang ganteng-ganteng? Ganteng banget. Oke, untuk leaderboard dan kita lihat hasilnya ada dua posisi teratas. Selamat kepada Mas Raffi Aditya Gasani, dan posisi pertama selamat kepada Mas Renaldi. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Mas Rizky. Games yang sangat menarik sekali. Terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasinya. Selamat kepada para pemenang. Untuk pengambilan hadiahnya, kedepannya nanti akan dihubungi kembali oleh panitia. Baik, acara selanjutnya yaitu forum group discussion, di mana dalam FGD kali ini akan dibagi menjadi 7 room. Setiap peserta akan diundang ke masing-masing room oleh panitia. Baik, selanjutnya saya serahkan ke panitia untuk pembagian roomnya. Mohon maaf, dibagi menjadi 5 room, bukan 7 room ya.
Brightroom tentang bagaimana sih pentingnya EBT, terus potensi wind energy di Indonesia, sama tantangan pengembangan wind energy di Indonesia. Nah, mungkin untuk biar ada tukar ilmu di antara kita gitu, nanti dari masing-masing kelompok, dari kelompok 1 sampai kelompok 5, atau dari breakout room 1 sampai 5, ada yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya, yang nantinya akan dikomentari kembali sama Mas Torik, mentor kita. Kira-kira mungkin dari kelompok 1 atau sampai kelompok 5 ada yang ingin mengajukan diri untuk mempresentasikan hasil FGD-nya. Silahkan. Dari kelompok 3. Oke, siap. Silakan dari kelompok 3, ada yang ingin menjadi perwakilan. Baik, saya Bang ya, yang jadi perwakilan dari kelompok 3 FGD tadi. Baik, sebelumnya, auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bang Torik Maulana selaku pembicara serta moderator kita, talker kita dalam SRI kelas pertama Open Veteran Yogyakarta terkait wind energy. Yang saya hormati Bang Gilang Muhammad Farel selaku Ketua SRE Open Veteran Yogyakarta. Yang saya hormati dan saya banggakan juga kepada seluruh panitia dan seluruh peserta SRI kelas 1 Wind Energy. Pada kesempatan kali ini saya, Raffi Tagasani dari Open Veteran Yogyakarta, jurusan Teknik Perminyakan angkatan tahun 2020, akan mempresentasikan kepada seluruh peserta hasil FGD dari kelompok 3 kami. Mungkin pertanyaan yang pertama tadi, kalau nggak salah itu, mengapa EBT itu penting tadi ya, Bang ya? Ya betul Mas Raffi. Oke. Baik, jadi jawaban saya adalah mengapa EBT itu penting. Yang pertama adalah Indonesia itu sendiri merupakan negara yang dikaruniai oleh Tuhan dengan sumber daya alamnya yang sangat banyak. Mulai dari energi fosil hingga energi baru terbarukan. Energi baru terbarukan Indonesia itu potensialnya sangat banyak. Sebagaimana telah diungkap oleh ESDM bahwa Indonesia sendiri memiliki potensial energi baru terbarukan sebesar 417,9 gigawatt kalau saya tidak salah. Namun sayangnya di sini potensial yang baru kita gunakan itu masih sedikit. Padahal jika kita menggunakan EBT itu nanti kita akan dapat mengurangi emisi karbon di Indonesia. Kita dapat mengimplementasikan nilai-nilai dari Paris Agreement pada tahun 2016 dan juga secara tidak langsung kita dapat mulai mengurangi ketergantungan akan energi fosil di Indonesia. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu, tadi kalau nggak salah, bagaimanakah potensial energi bayu di Indonesia tadi ya, kalau nggak salah ya, Bang ya? Oke, ya, betul. Untuk yang kedua itu, mengapa potensi wind energy di Indonesia itu sangat potensial? Menurut saya, sebagaimana kita ketahui seperti yang saya tadi sebutkan, energi baru terbarukan di Indonesia itu memang sangat banyak, tidak terkecuali dengan wind energy. Wind energy di Indonesia itu sendiri menurut saya itu sangat potensial untuk dipatenkan. Namun kalau menurut gambaran saya pribadi ya, wind energy itu sangat potensial apabila kita patenkan di offshore. Mengapa saya bilang begitu? Karena di offshore itu angin laut itu sangatlah kencang. Jadi efisiensi untuk kita menggunakan wind turbine itu akan sangat potensial karena anginnya yang sangat kencang, karena mutar turbin sehingga besarnya electricity yang dihasilkan pun akan semakin besar dibandingkan dengan kita menggunakan wind turbine di onshore. Karena kalau di onshore sebagaimana kita tahu di Indonesia itu sendiri masih banyak beberapa daerah itu yang mengalami kekeringan, sehingga dapat kita ketahui bahwa apabila suatu tempat itu ada kekeringan maka anginnya itu pun akan sangat sedikit, jadi kurang efisien kalau kita gunakan di onshore. Namun seperti yang saya bilang tadi, kalau kita patenkan di offshore, itu akan jauh lebih potensial. Nah, saya mengambil contoh yang seperti di Sidrap tadi, di Sidrap Sulawesi Selatan, PLTB Sidrap itu sendiri, kalau saya tidak salah itu dia terletak di suatu onshore, tapi dia
letaknya itu di dekat pulau, dekat laut seperti itu, jadi anginnya itu memang kencang seperti itu. Namun seperti yang saya tadi bilang, memang sebaiknya wind energy ini dipatenkan, namun kita patenkan di area offshore seperti itu. Kemudian yang ketiga, apakah tantangan adalah pengembangan wind energy di Indonesia? Baik, tantangan yang pertama itu adalah seperti yang tadi saya bilang, yang paling utama itu adalah arus angin di Indonesia itu sangatlah sedikit, yang sangat kencang di onshore-nya ya. Tapi kalau di offshore itu sangat bagus. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah biaya cost-nya. Biaya cost untuk mengembangkan energi sendiri itu sangatlah besar. Saya ambil contoh di geothermal itu bisa sampai miliaran, bahkan untuk di wind energy mungkin juga kurang lebih sepertinya sama. Yang ketiga itu untuk logistiknya. Logistik energi baru terbarukan khususnya wind energy itu kalau di offshore mungkin seperti yang tadi Mas Torik sampaikan, itu mungkin bisa menggunakan kapal seperti yang kita alami di migas. Kalau kita ingin menggunakan rig itu kan kita biasanya menggunakan semi submersible rig atau mungkin drill ship gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau di offshore untuk wind turbine juga bisa menggunakan kapal. Tapi kalau di onshore itu masalahnya adalah seperti yang tadi Bang Torik bilang, itu panjang satu turbin aja itu bisa sampai 50 meter. Apalagi kalau kita gunakan di area-area pegunungan sana ya. Mungkin kalau di jalan yang lurus itu sekiranya mungkin masih aman. Tapi kalau misalnya kita mau ke area yang atas itu sangatlah sulit, karena seperti yang kita ketahui kalau di gunung sana kan banyak bidang miring ya. Jadi sangat sulit itu untuk truk yang 50 meter untuk bolak-balik gitu ya, bahasanya kelok-kelok gitu. Jadi sangat sulit lah untuk memasang wind turbine, bagian wind turbine di bagian onshore seperti itu. Yang ketiga itu yang paling saya khawatirkan itu tantangan yang paling utama itu areanya. Area di Indonesia itu banyak yang sekiranya itu belum banyak mendukung pengembangan EBT di Indonesia. Saya ambil contoh itu di geothermal itu sendiri ya, misalnya di Padang, di namanya itu kalau nggak salah Muara Labu. Nah itu seperti itu banyak warga-warga yang menganggap bahwa EBT di Indonesia itu memang selain menghasilkan energi yang bagus dan bersih, tapi juga mengotori atau merusak lingkungan di sekitar wilayah tersebut. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wah, terima kasih banget nih Raffi. Keren banget pemaparannya, terstruktur, banyak banget yang diangkat. Aku not beberapa hal penting sih. Yang pertama, mengapa EBT itu penting? Menurutmu tadi bagaimana cara si EBT ini dapat mengurangi emisi karbon, dan juga bagaimana dengan EBT ini hadir untuk bagaimana kita menerapkan nilai-nilai dari perjanjian dari Paris Agreement. Kemudian EBT juga kalau menurutmu sendiri di Indonesia berdasarkan data SDM potensinya lumayan besar ya, 417 gigawatt. Dan menurutku emang sangat luar biasa pengembangannya kalau misalkan kita bisa manfaatkan. Oke, selanjutnya mungkin nanti akan diberikan komentar oleh Mas Torik, tapi nanti setelah yang satu ini lagi. Baik, selanjutnya mungkin dari kelompok yang lain ada yang ingin mengajukan diri lagi untuk mempresentasikan hasil FGD-nya yang nantinya bakalan dikomentari kembali oleh Mas Torik, sekaligus dari perwakilan dari kelompok 3. Silakan dari kelompok siapa nih? Dari kelompok 2. Siapa nih perwakilan dari kelompok 2? Aku. Oke, siap. Oke, makasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mungkin di sini perkenalkan, nama saya Arsyad Suara dari SRUPN Petani Jakarta. Di sini saya selaku perwakilan kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusi kami. Jadi di sini kami tadi membahas tentang ada pentingnya EBT dan potensi serta tantangannya. Nah, tadi yang pertama dulu kita bahas poin tentang pentingnya EBT itu sendiri. Nah, mungkin EBT itu sendiri dari yang telah kami diskusikan tadi, jadi EBT itu tuh sangat penting. Kenapa? Ya, mengingat dengan cadangan dari
energi fosil yang lambat laun akan habis, kita juga nggak bisa bergantung dengan energi fosil itu sendiri. Gitu kan. Nah, maka dari itu kita juga perlu adanya inovasi buat menanggulangi hal tersebut. Makanya perlu pengaplikasian dari EPT ini sendiri gitu. Nah, terus selain itu juga dari yang kita ketahui dari pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil ini sendiri mempunyai emisi gas yang sangat berdampak ke lingkungan gitu. Nah, makanya dengan adanya EPT ini sendiri kita bisa mengurangi dari dampak di sektor lingkungan dari pembakaran bahan bakar fosil tadi gitu. Gitu. Mungkin kalau pentingnya dari EPT mungkin dari kelompok kami ya tadi poinnya seperti itu. Mungkin kita melanjut ke potensi. Jadi kalau misalkan potensi dari EPT ini sendiri di Indonesia itu sangat berpotensi. Tadi udah dipaparin juga dari Mas Torik. Tapi juga kita mengingat nih dari potensi ini sendiri ada beberapa faktor kan. Jadi tadi kan juga disebutin juga kalau misalkan dari penerapan dari energi angin ini sendiri juga dari macam-macam turbinnya sendiri tadi dibagi jadi dua kan, ada vertikal dan horizontal gitu. Dan masing-masing turbin ini sendiri mempunyai variabel sendiri-sendiri gitu kan. Jadi kalau misalkan kita melihat ke sektor yang penerapan dari vertical axis wind turbine ini sendiri mungkin sangat berpotensi. Kenapa? Ya karena tadi dari yang sudah disebutin dari vertikal ini sendiri itu tidak tergantung dengan arah mata angin gitu kan. Dari untuk penerapannya sendiri juga tidak membutuhkan lahan yang cukup luas gitu. Tidak seperti untuk penerapan dari horizontalnya sendiri gitu. Tetapi dari vertical axis wind turbine ini itu penerapannya mungkin tidak karena tadi yang koefisien dari si vertikal ini mungkin lebih rendah daripada si horizontal, mungkin penerapannya tidak menimbulkan energi yang besar seperti yang ditimbulkan oleh horizontal yang generator versi horizontal axis wind turbine gitu kan. Nah gitu sih, mungkin kalau misalkan dari segi potensi ya sangat berpotensi kalau misalkan kita melihat dari sektor macam-macam jenis dari si turbinnya sendiri gitu. Mungkin kalau misalkan dari horizontal mungkin kita sekalian bahas tentang tantangannya sendiri. Mungkin dari sektor horizontal ini sendiri potensinya mungkin kalau misalkan kita melihat dari wilayah-wilayah di Indonesia sendiri mungkin dari penerapan si horizontal ini sendiri mungkin lokasinya tidak bisa diterapkan di sembarang lokasi dan itu terbatas gitu kan. Kenapa ya? Tadi yang sudah disebutkan dari Mas Torik, karena kita melihat dari sektor pengaplikasiannya ya. Kenapa? Ya karena dari pengaplikasiannya dari sektor yang menerapkan horizontal turbin ini sendiri itu membutuhkan tempat yang cukup luas gitu kan. Gitu. Dan mungkin kalau misal saya boleh bercerita tentang di daerah saya sendiri, saya kebetulan di Pemalang itu di daerah pegunungan, di sana lebih menerapkan ke sektor penerapan EPT-nya sendiri ke sektor panel surya. Mungkin kalau misalkan tadi juga yang dijelaskan oleh Raffi, mungkin kalau misalkan di daerah pegunungan sendiri mungkin terhambat dari penggunaan si lokasinya sendiri dan dari sektor geografisnya juga dari lereng-lereng pegunungan juga kan nggak rata kan gitu kan. Mungkin dari sektor itu kenapa di daerah pegunungan lebih menerapkan ke energi surya daripada energi angin sendiri. Mungkin seperti itu dari kelompok 2 penjelasannya. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Arsy pemaparannya. Oke, dari panitia ada yang ingin disampaikan? Oke, kalau nggak ada,
Em, Terima kasih Arsy atas pemaparannya. Tadi ada beberapa poin-poin penting sih yang diangkat di dalam MGD kalian tentang bagaimana kalau EBT ini perlu hadir sebagai inovasi buat kita untuk menghadapi ketergantungan kita terhadap energi fosil, di mana source fosilnya juga dari tahun ke tahun saya rasa juga semakin menurun gitu. Dan porsi di bauran energi pun bahwa pemerintah berupaya untuk bagaimana menurunkan bagaimana kita bergantung terhadap sumber energi fosil tadi. Baik, selanjutnya saya akan serahkan ke Mas Torik bagaimana tanggapan terhadap peserta yang sudah mempresentasikan hasil FGD-nya. Mulai dari Raffi tadi keren banget, dia udah menjelaskan panjang lebar dan bagaimana sih EBT itu penting dan penerapan wine energi di Indonesia, dan juga Arsy membahas secara teknisnya. Silakan Mas Torik. Oke, jadi pertama mau bilang udah bagus banget nih buat dari kelompok 2 sama kelompok 3 udah bisa berdiskusi dalam waktu yang berapa tadi ya, singkat banget gitu, cuma 5 menitan udah bisa dapat hasil yang kayak gitu. Terus mungkin komentarnya nggak banyak sih, mungkin mau komentar yang pertanyaan pertama tadi, kenapa renewable energy itu penting. Mungkin sih kalau misal kita bicara argumen paling kuat gitu ya, kenapa renewable energy itu penting sih, bakal berkaitan sama global warming sih atau sama lingkungan, itu bakal jadi argumen terkuat kita. Kenapa? Karena kan ya di poin inilah si renewable energy itu benar-benar menang gitu loh dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Mana dari bahan bakar fosil itu kan dari kita karbonnya itu udah ada di dalam tanah, tapi malah kita angkat keluar, dan ketika udah di luar ya udah nggak bisa gimana-gimana lagi gitu loh. Paling tanaman menyerap sedikit, tapi kan menyerap sedikit karbon, tapi setelah itu manusia keluarin karbon lagi gitu loh. Jadi istilahnya kayak hampir ekuivalen gitu. Kenapa? Karena kadang tuh kalau misal kita bicara si energi fosil ini terbatas atau enggak, kadang tuh kadang ketika kita misal bicara energi fosil itu cuman bertahan sekitar sekian tahun lagi, tapi itu tuh dengan asumsi bahwa nggak ketemu lagi si lahan minyaknya itu atau lahan batu baranya itu dengan asumsi nggak ketemu lagi, tapi kita nggak bisa benar-benar tahu bahwa itu tuh nggak akan ketemu gitu lah. Bisa jadi ada tempat lain yang ketemu, misal di daerah mana yang awalnya teknologinya kita nggak bisa nyampe ke sana, tapi karena perkembangan teknologi kita udah bisa memanfaatkan energi yang minyak dari daerah situ. Jadinya si cadangan minyaknya itu bisa nambah lagi. Bisa jadi kayak gitu juga. Jadi mungkin argumen paling kuat sih karena lingkungan ya, karena kan kalau dari Paris Agreement kan nggak boleh naik 5 derajat Celcius lebih lagi gitu. Jadi kita harus jaga di 1,5 ya malah ya, 1,5 derajat Celcius. Gitu. Terus mungkin mau bahas tadi yang pemanfaatan, tadi kan sempat ada yang nyinggung tentang vertical wind turbine ya. Nah sebenarnya sih si vertical wind turbine ini walaupun dia efisiensinya rendah, tapi dia tuh sangat versatile. Jadi dia bisa dipakai di berbagai tempat, nggak harus di tempat tertentu kayak yang horizontalnya. Kayak misal di perkotaan, misal bisa kita pasang di jalan tol tuh, di sepanjang jalan tol itu kan, di jalan tol itu mobilnya jalannya kenceng-kenceng tuh biasanya kalau nggak macet. Kalau mobilnya jalannya kenceng-kenceng kan nanti bakal ada anginnya tuh, jadi dengan asumsi mobil jalannya kenceng, anginnya juga bakal kenceng. Nah anginnya itu bisa dipakai buat wind turbine-nya yang vertikal tadi. Terus selain di jalan, bisa juga dia dipasang di puncak bangunan, di atap-atap bangunan tinggi gitu. Karena kan kalau di ketinggiannya yang udah lumayan tinggi gitu, anginnya bakal lebih tinggi gitu daripada di ketinggian rendah. Itu bisa dipakai juga. Jadi walaupun dia efisiensi rendah, tapi kalau dia banyak, ujungnya bisa besar juga kan si electricity yang dihasilkannya. Mungkin gitu aja sih, nggak banyak-banyak. Itu solusi yang cukup visible gitu loh, si
vertical wind turbine itu untuk sekarang. Oke, baik. Terima kasih Mas Torik atas komentarnya terhadap para peserta hasil FGD-nya. Mungkin untuk sesi FGD-nya cukup sampai sini aja. Baik, acara selanjutnya yaitu pemberian plakat dan e-certificate kepada pembicara oleh Project Manager SR Class 1 Wind Energy kepada Saudari Vinka, dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Ali. Di kali ini terima kasih banyak Mas Torik sebagai mentor kali ini. Sangat luar biasa materinya. Jadi kita memberikan banyak insight untuk kita. Pemberian plakat untuk ke Mas Torik. Ya, kasih banyak. Selanjutnya untuk penyerahan e-sertifikat. Oke, terima kasih banyak Mas Tori. Ya, kasih banyak juga. Semoga bisa bertemu lagi di next event. Siap. Baik, terima kasih Saudari Vinka. Diberitahukan kepada seluruh peserta bahwasanya nanti akan ada grand prize bagi dua orang peserta terpilih yang mengikuti semua SRE Class dari SRE Class 1 hingga SRE Class 6 tentang nuklir dan listrik. Jadi jangan lupa ya untuk ikutin semua rangkaian acara SRE Class di series ini. Baiklah, sampailah kita di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Torik dan juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian acara, dan kami ingatkan kembali guna mendapatkan e-certificate, dimohon kesediaannya bagi para peserta untuk mengisi lembar feedback acara SRE Class 1 Wind Energy ini melalui link yang sudah dikirimkan di kolom chat Zoom oleh panitia. Baiklah, akhir kata saya mewakili seluruh peserta, maaf. Akhir kata saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Stay safe dan tetap di rumah aja. Saya Ahmad Ali Akmal pamit undur diri. Sampai jumpa di acara kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, keren. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Torik. Terima kasih Mas Torik. Terima kasih juga.